akan dibawakan oleh kita supaya kita ini diminta. Ini merupakan kegiatan resmi dan kita mengikutinya dengan penuh seksama. Sebelum kegiatan ini dimulai, kita awali dengan doa. Satu, Baik, selamat pagi Bapak Pimpinan dan juga teman-teman guru. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan. Sehat. Tuhan menjaga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan kegiatan yang saya sudah ikuti dari bulan Agustus dan sampai dengan kemarin itu penutupnya di tanggal 19 November 2025 kemarin. Adapun judul yang saya ambil atau topik yang saya ambil dalam kegiatan pembahasan kali ini adalah terkait dengan manfaat kecerdasan artifisial atau AI sebagai asisten pribadi guru. Kenapa saya katakan asisten pribadi guru? Karena AI ini bisa menjawab semua kebutuhan yang kita perlukan, terutama terkait dengan pekerjaan kita sebagai guru. Nah, di era digital ini tuntutan terhadap guru semakin kompleks. Kita dituntut untuk menjadi fasilitator, motivator, sekaligus menjadi administrator. Nah, teknologi yang paling transformatif saat ini adalah kecerdasan artifisial atau biasa kita dengar itu AI. Nah, Bapak dan Ibu guru, perlu kita ketahui bahwa AI itu bukan ancaman, tetapi melainkan partner kerja kita yang sangat efisien. Adapun fokus utama dari topik ini adalah terkait dengan efisiensi waktu dan juga nanti ada demonstrasi praktisnya terkait dengan bagaimana pemanfaatan AI itu dalam pekerjaan kita sebagai guru. Efisiensi waktu di sini yang pertama itu terkait dengan mengurangi beban administrasi dan tugas-tugas lainnya yang menyita waktu kita sebagai guru. Dan yang kedua nanti di kegiatan demonstrasi praktisnya di sini nanti ada cara memanfaatkan AI untuk menjawab kebutuhan nyata guru dalam artian bagaimana dia bisa membantu kita membuat administrasi pembelajaran. Ini merupakan dia punya manfaat utamanya. Adapun area utama dari efisiensi yang saya bahas di sini yaitu sebentar dengan penyusunan RPP, lalu materi ajar dan juga asesmen dan evaluasi. Nah, efisiensi perencanaan atau penyusunan RPP atau modul ajar. Dengan bantuan AI kita tidak sibuk lagi dengan memikirkan ide-ide lalu kita ketik di komputer lagi, tetapi bagaimana kita menyampaikan atau memberikan ide-ide kita ke dalam sistem AI itu sendiri sehingga dia nanti akan memberikan jawaban-jawaban yang membantu kita. Nah, ini manfaat langsungnya yaitu dengan bantuan AI guru tidak perlu mulai dari nol, waktu perencanaan berkurang hingga 50%. Yang kedua, manfaat AI juga bisa kita gunakan dalam membuat materi ajar. Juga dia bisa merangkum materi ajar dari misalnya dari bab berapa, misalnya bab 1 panjang sekali dia punya pembahasan materinya, itu kita bisa meminta bantuan AI untuk meringkasnya. Bisa juga kita membuat langsung dalam bentuk presentasinya. Lalu yang berikut, adapun hasilnya nanti ketika kita memanfaatkan AI itu, kita masukkan promptnya atau perintah, maka materi apa yang kita minta itu akan ditampilkan. Contohnya terkait dengan materi tadi, materi siap pakai dan relevan dalam waktu singkat. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui
ketahui bersama bahwa AI juga bisa salah. Oleh karena itu, ketika ada, maksudnya dia sudah menjawab kebutuhan kita terkait misalnya menyusun RPP itu, kita harus melihatnya kembali, jangan langsung pakai. Itu tugasnya kita. Lalu soal ujian. Soal ujian atau kita bisa menyusun bahan soal sesuai dengan materi yang kita masukkan ke dalam prompt atau ke dalam sistem. Dengan rubrik penilaiannya, lalu jawabannya, lalu tingkat kesukarannya. Jadi akan mengeluarkan jawaban sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu Guru, tadi sebelum kegiatan dimulai saya ada kirim beberapa file karena kita akan masuk ke sesi demonstrasi atau praktek. Tetapi AI yang kita gunakan dalam hal ini itu pakai Gemini AI. Saya rasa memang kita sudah mengenal tentang Gemini AI ini, tetapi dalam pemanfaatannya belum lebih mendalam. Baik, saya minta teman-teman untuk buka Google Chrome dan masuk ke Gemini AI. Nanti pakai AI belajar. Perhatikan di file yang nama filenya prompt Gemini AI untuk pementasan. Di situ ada prompt buat RPP. Prompt buat RPP. Kita salin, masukkan ke Google Chrome, yaitu di Gemini AI. Tempelkan, lalu enter. Sudah teman-teman? Ya, di situ sistem sudah menampilkan apa yang sudah kita berikan atau perintahkan dari ke sistemnya. Dia akan menampilkan sesuai instruksi yang kita berikan. Kalau ini tadi sudah masuk di dalam dia punya pertanyaan awalnya, prosesnya, lalu asesmen akhirnya, rubriknya, terus dengan dia punya model pembelajaran. Dan ini juga sudah masuk dalam kerangka strategi pembelajaran mendalam. Teman-teman, di sini contohnya, di sini AI itu bisa salah. Salah satunya ini. Nah, tadi di prompt itu saya meminta sesuai dengan dimensi profil lulusan, yaitu ada 8 di situ. Tetapi dia masih tampilkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang kita perlu perbaiki. Nanti langsung kalau misalnya kita sudah download, kita perbaiki itunya. Ini salah satu contoh kesalahan atau kekeliruan dari AI itu.
terkait dengan penyusunan RPP ini teman-teman sudah bisa dipahami. Oke. Selanjutnya kita kembali ke Gemini AI dan juga prompt yang tadi itu. Yaitu terkait dengan membuat materi ajar. Nah, di situ tadi ada promptnya, coba teman-teman salin. Kembali lagi dari Google yang pertama tadi, baru nanti masuk kembali ke taman itu. Salin. Coba teman-teman masukkan prompt satunya tadi. Ini dia menampilkan materi sesuai dengan materi yang kita berikan tadi, yaitu terkait dengan organ tubuh manusia dan fungsinya. Di sini disertai dengan gambarnya juga. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah ditampilkan ini, nanti kalau misalnya kita sudah copy dan bawa ke dalam Word, lalu dibuat rapi maksudnya. Nanti kita bisa juga kalau buat dalam bentuk presentasi ke peserta didik kita di dalam ruangan, tinggal nanti kita ambil filenya, kita kembali. Ada tadi saya kirim terkait dengan materi tentang organ tubuh manusia. Kita ambil materi itu. Tetapi di sini kita ambilnya tadi begini dulu. Masuk ke Google Gemini AI, lalu klik tanda plus ini, upload file. Itu kalau kita membuat bahan ajar itu ke dalam presentasi. Lalu kita berikan instruksi atau promptnya, buatkan dalam bentuk, coba teman-teman ketik, buatkan. Bukti yang ada di Pro itu tidak. Ada tadi di bawah itu kan? Ada di bawah. Oh ya. Buatkan dalam bentuk bahan presentasi untuk siswa sekolah dasar dengan template yang menarik. Kita masukkan ke sistem. Kalau kita mau download dalam bentuk slide PPT, maka kita klik yang di ekspor ke slide. Tapi kalau misalnya kita mau download dalam bentuk PDF, langsung di tanda ini yang pada download ini. Ya baik, ini terkait dengan manfaat AI dalam membuat bahan ajar ke dalam bentuk slide atau PPT. Yang berikutnya, praktik yang ketiga itu terkait dengan bagaimana membuat soal dengan materi
sudah kita siapkan. Di sini teman-teman, nanti kita copy saja dia punya bukan, dia punya materinya. Misalnya tadi kita copy materi terkait dengan organ tubuh manusia. Kita copy blok semua materi yang tadi itu. Lalu salin kembali ke Gemini AI. Nah, dengan prompt tadi saya sudah kirim, teman-teman bisa salin saja promptnya. Masukkan materi ajar yang sudah disiapkan dan buatkan perintah. Nah, kita ambil yang ini, yang hapus saja yang di bagian depan karena itu langkah-langkahnya. Buatkan 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian dari materi ini. Buatkan juga kunci jawaban dan rubrik penilaian untuk soal uraian dengan taksonomi Bloom. Sudah semua teman-teman? Ya, baik. Mari kita lihat bersama-sama terkait dengan soal pilihan ganda yang dibuat itu tidak 10 nomor. Ya. Nah, di sini tanda bahwa mana kunci jawaban, yaitu yang hurufnya dipertebal. Itu merupakan dia punya kunci jawaban. Nah, lalu ini karena tadi kita minta juga dengan tingkat kesukaran ya, atau KO dari taksonomi Bloom. Inilah yang dibuatnya atau hasilnya. Lalu ini kunci jawabannya. Tinggal nanti kita lihat kembali apakah yang data mentah ini benar atau tidak. Tinggal kita sesuaikan saja. Ya, baik teman-teman, terkait dengan penjelasan dengan topik pemanfaatan AI dalam membantu kita untuk menyelesaikan administrasi atau perangkat pembelajaran kita untuk pagi ini. Demikian saja, tetapi ada pesan terakhir di sini bahwa AI itu tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang menggunakan AI akan melampaui guru yang tidak menggunakannya. Contohnya kalau ada teman-teman yang begini belum mengenal yang namanya pemanfaatan Gemini AI dengan maksudnya dengan dia punya prompt-promptnya itu, tentu dia hanya akan mendownload yang ada di
phone itu. Dan itu nanti terkadang selama ini kan kita hanya download orang punya saja toh. Nah, kadang sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang juga tidak sesuai dengan lingkungan belajar kita atau peserta didik kita. Sehingga dengan bantuan AI ini, terutama dalam pemanfaatan Gemini AI ini, kita bisa menuangkan ide-ide kita ke dalam sistem. Sehingga hasilnya itu yang akan membantu kita, dan tugas kita hanya mengoreksi atau mereview atau melihatnya kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Selamat pagi dan terima kasih. Baik, sekali lagi tentang untuk bisa. Terima kasih untuk bisa yang sudah menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan penggunaan AI sesuai dengan pelatihan yang diikuti selama ini, yaitu pembelajaran KKA. Dan ini sangat penting karena apa? Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang ini berada di abad 21. Kita menggunakan di era digital ini, kita selalu menggunakan ini. Dan salah satu yang kita sudah dapat dari Kementerian Pendidikan adalah ini. Ya, puji Tuhan, nanti sesuai dengan rencana atau program yang dibuatkan oleh Menteri Pendidikan bahwa tahun depan kita dapat 2 lagi. Kita dapat 2 lagi dan seterusnya nanti akan dapatkan mungkin ke depannya nanti akan disediakan PIJ ini di setiap kelas. Bapak Ibu guru bisa menggunakan ini. Pesan terakhir tadi itu sangat menarik, yaitu apa? AI tidak menggantikan guru, tetapi guru yang menggunakan AI akan melampaui guru yang tidak menggunakan itu. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan AI, kita tidak menggunakan teknologi, pasti ketinggalan jauh. Kita lihat tadi ini begitu sangat cepat ya, ketika tinggal kita minta saja suruhannya apa, pasti dia akan kerjakan. Bukan berarti setelah dia kita kerjakan kita duduk manis. Ya, saya harus menggerantah halasta manis. Ya, seperti itu. Kita lihat kembali, sesuaikan dengan lingkungan dan kondisi tempat belajar ya, dan juga tempat mengajarnya kita. Jadi itu. Terima kasih kita menyampaikan ini. Harap nanti materinya ini